Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali ya teman-teman ya. Salam sehat selalu. Ya, kali ini ada servisan masuk ya teman-teman ya, iPad mini 4 ya ini kalau nggak salah ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat kode di belakangnya ya. Nah, ini permasalahannya baterainya sepertinya kembung ya teman-teman ya. Jadi LCD-nya seperti terdorong ke atas, jadi kayak renggang gitu ya. Ini kemungkinan besar disebabkan karena baterainya mengalami kembung ya. Dan memang harus segera kita ganti, karena kalau tidak segera kita ganti dikhawatirkan kembung semakin besar dan bisa mengakibatkan LCD-nya retak ya, atau bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen yang lain. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, cukup ekstrim juga. Oke, langsung saja kita akan bongkar teman-teman ya. Bagaimana cara bongkar iPad mini 4 ini? Silahkan disimak video saya ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Ya, satu lagi, tentu sebelum kita membongkar LCD iPad mini 4 ini, untuk meminimalkan resiko, kita harus pahami dulu ya, letak fleksibelnya ada di sebelah mana. Ya, di sini bisa kita lihat ya, ada gambar LCD-nya. Fleksibelnya ada di sebelah kanan bawah tangan kita ya, teman-teman ya. Ya, untuk pedoman saja bahwa nanti di bagian tersebut kita harus hati-hati ya. Jadi kita bongkarnya dari atas seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau bagian atas ini memang tidak ada fleksibel. Jadi menurut saya langkah awal untuk membongkar LCD iPad mini 4 ini dari bagian atas. Tentu harus kita kerjakan dengan hati-hati, jangan sampai terjadi kerusakan yang lain tentunya ya, seperti LCD-nya jadi retak atau gimana. Karena untuk LCD iPad mini 4 ini masih cukup mahal ya teman-teman ya. Ya, asalkan kita kerjakan dengan hati-hati dan teliti teman-teman ya, insya Allah aman ya. Karena memang ini posisi LCD juga masih utuh, jadi jangan sampai terjadi cacat di LCD-nya. Dengan proses penggantian baterai ini, kalau bisa jangan sampai menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Ya, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak saja video saya ini. Tentu dikerjakan dengan hati-hati dengan alat yang seperti saya gunakan ini, yang tipis tapi lumayan kuat, terbuat dari plastik, sehingga bisa meminimalkan resiko LCD pecah gitu ya. Sambil kita bantu dengan panas blower, kemudian bisa kita bantu juga dengan sedikit cairan pelemah lem, atau mungkin teman-teman bisa gunakan cairan thinner, tapi ingat ya, jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit saja, hanya sekedar untuk membantu melemahkan lem ya teman-teman ya. Nah, ini di bagian bawah ini tentu harus sangat hati-hati, jangan terlalu dalam nusuknya ya, karena di bawah sana ada fleksibel fingerprint, jangan sampai terbabat gitu ya. Jangan sampai terputus gitu ya. Ya, ini sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Nah, ini kenapa layarnya tidak saya matikan, karena saya buat ngontrol juga ya. Jadi kalau kondisi kita matikan, nanti kita nggak tahu kerjaan kita itu mengakibatkan kerusakan nggak gitu ya. Kalau begini kan sambil sekali-sekali kita coba nyalakan, oh LCD masih bagus gitu ya. Jadi masih aman. Ya, ini sudah terbuka ya teman-teman ya. Kita ada baut di sebelah sini, kita buka dulu. Dan ini kalau kita perhatikan memang baterainya kembung ya teman-teman ya. Nah, ini ada baut di konektor baterai, dan di LCD tentu kita lepas baterainya dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita lepas LCD-nya.
Nah, ini kalau kita perhatikan memang baterainya kembung ya teman-teman ya. Nah, ini untuk membongkar baterainya teman-teman perlu hati-hati. Jangan dicongkel dengan benda yang lancip. Silakan teman-teman congkel dengan media yang lebar ya. Jadi biar tidak menusuk, karena kalau kita gunakan dengan benda yang lancip dikhawatirkan baterai tertusuk dan bisa mengakibatkan terbakar ya. Nah, ini bisa kita congkel tentu dengan pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa ya teman-teman ya. Sambil kita bantu dengan cairan pelemah lem. Di sini saya gunakan sedikit demi sedikit cairan thinner ya. Dan itu lumayan mujarab untuk membantu melemahkan lem. Karena kalau lem ini terkena cairan thinner itu dia akan melemah ya, sehingga tidak terlalu kuat gitu. Ya, tentu ini harus hati-hati teman-teman ya, jangan buru-buru dan harus sabar tentunya ya. Nah, sedikit demi sedikit ya, nanti lama-lama dia akan terbuka gitu ya. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman ya. Kita keringkan dulu bekas-bekas thinner tadi ya. Kemudian kita akan coba tes LCD, maksud kami tes baterai yang baru ya. Tentu kita tes dulu ya baterainya sebelum kita pasang permanen. Nah, LCD kita pasang dulu, kemudian baterai, dan kita nyalakan ya. Ya, setelah yakin baterai nyala, kemudian kita akan pasang permanen ya teman-teman ya. Kita buka lemnya dan kita pasang, kemudian kita langsung baut. Kita kembali baut seperti semula dan akan kita kasih lem ya. Tentu sebelum dilem ya kita bersihkan dulu ya teman-teman ya, biar bisa semaksimal mungkin, dan ini sudah saya lakukan. Ya, demikian ya teman-teman ya, tinggal kita lem dan kita pasang serapi mungkin. Dan ini iPad sudah tidak kembung lagi baterainya ya, tentu nanti bisa rapet ya. Ya, demikian ya teman-teman ya, cara membongkar dan ganti baterai iPad mini 4 cukup mudah ya teman-teman ya. Tidak terlalu sulit ternyata. Ya, semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkenan menonton, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Serta sampai jumpa kembali pada konten-konten sederhana mengenai perbaikan handphone berikutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.